Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Point of view is another element of fiction we are going to discuss, and the discussion is because of your question. So thank you for the questions. Okay, there are 21 questions dealing with the point of view, sudut pandang. Pertama, how to determine the point of view of the fiction story. Bagaimana menentukan point of view, sudut pandang dalam cerita. Kalau pembaca ya harus membaca. Intinya selalu itu ya, membaca. Kemudian kalau penulis menentukan point of view itu pilihan. Pilihan itu punya konsekuensi masing-masing ya. Kalau point of view yang first point of view, orang pertama, berarti sudut pandangnya hanya dari si narator saja, artinya terbatas gitu ya. Kalau sudut pandang orang kedua itu juga akan terbatas. Kalau omniscient, pandang orang ketiga, orang di luar cerita orang ketiga itu ya, seperti kita mereview orang lain atau menghibah orang lain, nah itu point of view dari sudut pandang ketiga. Dan omniscient dia tahu segalanya, atau mata Tuhan, apa yang terjadi di karakter A, B, C dia semua tahu, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi dia tahu. Oke. Berikutnya, how about if in one story there is many viewpoint of views, that is okay, it doesn't matter. Penggunaan point of view atau elemen yang lain dalam sebuah cerita itu adalah pilihan-pilihan yang punya konsekuensi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau berpindah-pindah sudut pandangnya juga tidak masalah. Pertama, tokoh A menceritakan dirinya sendiri, artinya dia menggunakan first point of view. Cuman efeknya saja ya ke pembaca. Kalau dari efek pembaca itu kan kalau first point of view, maka si pembaca hanya tahu dari sudut pandangnya si tokoh itu ya, dia tidak tahu perasaan tokoh lain dan seterusnya. The element point of view is the limited omniscient. It explains that the story is told from the viewpoint of one character or few characters in the story. Does that mean telling those stories is more than one person? Ada prank-prank. Oke. Limited omniscient artinya naratornya itu tahu semua tokoh tapi terbatas. Dia tidak tahu apa yang difikirkan si tokoh. Dia tidak tahu apa yang sedang di batin si tokoh. Dia hanya tahu mungkin masa lalu, kemudian apa yang terjadi, masa depannya mungkin dia tidak tahu. Jadi itu limitation yang dalam omniscient gitu ya. Nah, tergantung limitationnya di mana yang dibuat oleh si penulisnya ya. Jadi omniscient itu artinya dia sudut pandangnya dari berbagai tokoh, tidak hanya satu tokoh. Kemudian, is it okay to combine first person point of view and third person point of view in a fiction story? Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi ini ya, tidak masalah ya. Apakah dikombinasi atau tidak masalah.
cerita itu adalah pilihan-pilihan. Pilihan siapa? Pilihan penulis. Kalau Anda mau menulis, Anda menggunakan point of view 1, 2, 3 atau hanya satu saja, itu semua tergantung pilihan dalam keseluruhan. Pilihan dalam keseluruhan artinya Anda akan memberikan elemen yang lain, tokoh, tema, pesan yang ingin disampaikan, setting dan seterusnya, sehingga pilihan yang ditentukan itu memikirkan elemen yang lainnya. Berikutnya, is it better to use just one point of view or more than one point of view? Oke, sekali lagi ini sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pilihan untuk menentukan point of view hanya 1, 2, 3 atau semuanya. In the point of view, there are limited omniscience and first person. What is different? First person artinya hanya dari naratornya hanya satu orang, cari satu tokoh. Jadi kalau dalam cerita Anda membaca sebuah cerita lalu dia menceritakan dirinya sendiri, maka itu namanya first person. Dia menceritakan orang lain, berarti dia sudah menggunakan second person, orang kedua gitu kan, karena dia menceritakan tokoh yang lain. Walaupun limited. Nah, limited artinya dia menceritakan tokoh yang lain, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tapi kalau kemudian dia menceritakan tokoh yang lain, dia tahu apa yang dipikirkan, nah itu menjadi omniscient gitu ya. Dia tahu segalanya. Kalau limited omniscience seperti tadi, dia tahu, dia narator menjadikan beberapa tokoh, semua tokoh ya. Tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi nama lainnya juga objektif ya. Jadi dia menceritakan orang lain sejauh yang dia tahu. Berikutnya, is there any technique to use the first point of view in the story? Penggunaan point of view yang tunggal atau hanya satu sudut pandang, dia kalau hanya satu sudut pandang kan dia hanya menceritakan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu kan namanya monolog gitu ya. Hampir tidak mungkin kalau kemudian sebuah cerita yang punya plot kemudian dia hanya menceritakan dirinya sendiri. Hampir tidak mungkin ya. Kalaupun dibuat bisa, tapi tidak mungkin kemudian cerita itu hanya menceritakan dirinya sendiri, first point of view, dari sudut pandang orang pertama. Mungkin terjadi kalau seperti ini, sebuah cerita yang diceritakan dari sudut pandang tokoh A, lalu tokoh B menceritakan dirinya sendiri, tokoh C menceritakan dirinya sendiri. Nah, itu bisa terjadi. Bisa saja kalian bereksperimen seperti itu. Coba saja buat cerita yang sudut pandangnya orang pertama semuanya. Kemudian in the element point of view is the limited omniscience. It explains that story is told from the viewpoint of one character or few character in the story. That means telling those stories is more than one person. Tadi sudah dijawab di atas ya. In fiction, which point of view is better? Tidak ada point of view yang lebih baik daripada point of view yang lain. Point of view itu kan hanya alat saja. Alat itu digunakan oleh penggunanya. Jadi yang menentukan pas tidaknya, baik tidaknya, bekerja tidaknya sebuah alat itu yang menentukan adalah penggunanya, penulisnya. Which point of view is better to when writing story? And when we use the first person point of view, there is more imagining the story. Intinya tadi sama sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya tadinya.
Jadi tidak ada yang lebih baik point of view mana daripada point of view yang lain. Berikutnya, in the literature above, the point of view is divided into three. First, third, omniscient. Then what is the best point of view? Sudah dibaca tadi ya. Sudah kita bahas first person, third person, omniscient. First person, orang pertama menceritakan dirinya sendiri. Third person artinya dia mereview banyak tokoh. Omniscient, nah third person itu juga sama dengan limited omniscient ya. Third person sama omniscient itu sama. Mereka sama-sama menceritakan semua tokoh. Omniscient dia tahu segalanya. Nah, kalau third person dia tidak, dia objektif saja. Dia hanya tahu luarannya. Kalau omniscient itu tahu luar, tahu dalam. When we use the third person point of view, kapan kita menggunakan? Tergantung penulisnya. Kalau Anda mau pembaca itu tidak susah-susah menebak tentang si tokoh, ya Anda gunakan third person point of view. Jadi naratornya itu orang yang ada di luar cerita, dia seperti dalang, lalu dia menceritakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dari luarnya gitu ya. Can one novel have a multiple point of view? Because one story with two point of view, omniscient point of view, and first point of view. Setiap cerita itu kebanyakan akan menggunakan point of view yang tidak hanya satu. Sangat sulit membuat cerita hanya satu point of view, first person point of view ya. Itu jarang dan itu sulit itu. Hanya sudut pandang orang pertama. Ya. Coba kalian bikin cerita sudut pandangnya orang pertama. Karena semua cerita biasanya sudut pandangnya campuran gitu ya. Lalu, does it still interesting when the author use second person point of view? Menarik tidak menarik? Menariknya itu adalah keseluruhan elemen yang dibangun oleh penulisnya. Seperti orang buat rumah, ono watu, ono pasir, semen dan seterusnya, ono desain dan sebagainya. Kalau kemudian dibikinnya bagus ya bagus. Tapi kalau raiso bangun ya tidak akan jadi bagus. Is it possible to use two kind of point of view? Pertanyaannya mirip-mirip kalian ya. Pertanyaannya sengaja saya tampilkan semuanya biar yang berkirim pertanyaan terjawab. Tapi kalau sama kita skip ya. How to determine the point of view in elements? Jawabannya membaca. Anda akan bisa membaca kalau kemudian dalam cerita ada banyak tokoh mengatakan saya, berarti itu first point of view. Kalau naratornya mengatakan tokoh A adalah ini, tokoh B misalnya si Gatsby, dia dari keluarga miskin, dia tidak bisa menerima bahwa dia miskin, lalu dia mencoba untuk menjadi orang kaya. Nah itu berarti kan di luar si tokoh, artinya itu third point of view, omniscient gitu ya. Is it good if story have to sama? How can you make good point of view sama? Pilihan-pilihan menggunakan point of view apa itu ada pada penulisnya ya. Dengan konsekuensi, kalau mau mempermudah pembaca, point of view-nya ya yang omniscient, semuanya tahu gitu ya. Tapi mungkin juga ceritanya tidak terlalu menantang karena
membaca tahu semuanya. Tapi kalau hanya terbatas misalnya, nah itu mungkin pembaca akan bertanya-tanya, pembaca akan lebih penasaran gitu ya. How to determine the point of view ini sama dengan pertanyaan di atas. Limited omniscient and first person ini juga sudah kita bahas tadi. Does point of view influence people reading? Saya videonya di atas kan. Does point of view influence people reading of fiction, like fiction? It looks more interesting to read. Point of view tentu berpengaruh pada pembaca ya. Kalau point of view orang pertama, maka efeknya pembaca hanya akan tahu satu tokoh. Kalau tokohnya orang ketiga atau omniscient, maka efeknya adalah pembaca tahu semua peristiwa, baik yang sudah terjadi, akan terjadi, atau yang belum terjadi. Itu kalau omniscient ya. Kalau terbatas ya berarti sebatas yang naratornya tahu. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.